namanya Eka Kumawardhani. Saya akan menyampaikan tentang testimoni saya dan hal-hal apa yang dapat saya ambil dari mengikuti program belajar mengajar dari Pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. My name is Nursifa Agnia. I'm from Bandung and I am 24 years old. I am part of Belajar Mengajar Forum. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Amanda dan di sini aku adalah bagian dari Belajar Mengajar. Yang pertama adalah kesabaran. Di sini saya menjadi pribadi yang lebih menghargai orang lain, terutama anak-anak yang sering bercerita, sering bertanya, sering menyampaikan sesuatu. Sehingga di sini saya lebih memposisikan diri untuk mendengarkan dia dan menjawab pertanyaannya dia. Jadi secara tidak langsung saya dibentuk untuk lebih sabar terhadap orang lain. Yang kedua adalah adaptif. Nah, di sini saya diajarin untuk bisa menyesuaikan diri dari berbagai orang yang saya temui dan juga lingkungan yang saya berada di situ. Nah, apalagi saya untuk bertemu dengan anak-anak, menghadapi dia dan juga berbicara dengan dia, dan saya bermain dengan dia. Nah, itu sangat membuat saya lebih sering bisa beradaptasi dengan orang lain seperti itu. Apalagi di Kria ini juga saya mendapatkan teman-teman baru yang lebih tua, yang sebaya, sehingga saya bisa lebih mengadaptasi diri. Yang ketiga adalah saya menjadi orang yang lebih penuh semangat, penuh antusias. Jadi di sini saya belajar untuk membuat dia senang terhadap kita, tertarik terhadap kita, dan juga mengembalikan mood yang mungkin dia lagi nggak senang saat itu, dia lagi nggak pengen belajar. Tapi di sini saya berusaha untuk memasang wajah yang gembira sehingga dia lebih tertarik mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. I learned how much effort we should put in education, whether it is for students, our families or relatives, maybe our own children in the future or others we want to help. Also, I learned how to manage my own emotion when facing children because I think it is important to show a good manner in front of children, which is a particular type of professionalism as well. Yang pertama adalah hal baik apa sih yang aku dapetin selama program belajar mengajar ini? Hal baik yang aku dapetin adalah aku jadi lebih tepat waktu, aku lebih menghargai waktu karena di Kria itu dituntut banget untuk, maksudnya bukan dituntut sih, tapi jadi lebih menghargai waktu dari semua deadline-deadline yang ada. Terus juga jadi lebih positif karena kita ketemu sama anak-anak kecil di mana yang mereka tuh masih punya aura yang positif, aura yang semangat gitu. Jadi juga ke bawah. Lalu di sini adalah komunitas yang baik, dimana kita bisa sharing and caring gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang terbaik untuk banyak anak-anak gitu sih. Terus juga hal baik yang aku dapat selain itu adalah komunikasi ke anak kecil seperti apa, terus bagaimana cara kita komunikasi ke orang yang lebih dewasa seperti apa. Lalu di sini aku juga belajar untuk komitmen, karena di belajar mengajar itu nggak pernah dituntut kayak kamu harus datang ya rapat ini, kamu harus ini ya atau itu. Jadi kayak itu balik lagi ke diri kita sendiri, and itu nge-remind kita banget sih, kayak kan kita yang apply gitu, tapi masa kita sendiri yang ngelanggarin komitmen. Adalah saya tentunya menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih bisa menghargai orang, lebih bisa menjadi orang yang memahami orang lain seperti itu. Terus saya juga bisa belajar menjadi pemikir yang mencari ide terus, saya mencari hal yang baru, referensi baru dari berbagai kalangan, dari berbagai media. Saya bisa resourceful lah intinya seperti itu. Terus saya juga belajar untuk mengetahui segala sesuatu itu dari dasarnya gitu. Jadi
kenapa ada benda ini, kenapa terjadi ini, itu kita harus tahu gitu bahwa asal mulanya seperti apa. Nah, dengan begitu kita bisa menyampaikan pengetahuan dengan si anak itu secara benar. Jadi jangan hanya menjawab dengan jawaban yang instan tapi itu salah, ingin dia itu tidak bertanya lagi seperti itu. Nah, itu tidak baik menurut saya. Jadi harus memberikan penjelasan yang sesuai kepada si anak, namun tentu dengan membahasakan juga kalimat yang bisa mereka pahami seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah saya menghindari juga reward dan punishment. Jadi itu ternyata tidak baik dan tidak boleh juga memberikan hukuman kepada orang lain, terutama kepada anak-anak. Nah, itu membuat mereka tidak sadar betul apa yang sebenarnya akan mereka kerjakan, apa yang sebenarnya mereka akan lakukan. Itu membuat mereka tidak paham dasarnya apa gitu. Jadi kita harus memberikan dulu penjelasan kepada si anak bahwa nanti resiko yang kamu bakal ambil seperti ini nak jika tidak melakukan ini gitu. Jadi kita harus menjelaskan dengan secara apa adanya gitu. Tidak bisa memberikan iming-iming yang membuat dia mau mengerjakan apa yang kita suruh seperti itu. Selanjutnya adalah kita itu belajar bahwa hal yang terpenting adalah proses bukan hasil. Jadi yang pertama adalah dia paham walaupun itu waktunya lama dan prosesnya panjang, tapi kita harus memprioritaskan itu. Kalau misalnya pun nilainya jelek, ya itu tidak apa-apa, yang penting dia sudah memahami apa yang dia tahu seperti itu. This project is a huge learning for me, how we better see the education for children or our younger generation. That learning is most practical for me to be implemented for my own little brother, who is now 6 years old. I start to think the way Kriya taught me when I want to do something fun and learn with my brother. Kriya must appreciate how each child is different and has unique potential that we shall seek within them. And that is what I'm trying to do with my brother and even with my other younger family relatives. Dan tujuan aku ke depannya, mungkin ini terlalu jauh, tapi aku benar-benar semenjak ikut program ini, terus juga di last project itu kan ada kita ngajar TK eksperimental Maunan. Dan disitu aku terinspirasi banget sih untuk bangun suatu komunitas atau suatu sekolah yang seperti itu gitu, kayak gabungan antara Kriya sama TK eksperimental. Itu menurut aku bagus banget karena aku masih sering lihat anak-anak khususnya di domisili aku ya, aku sering banget lihat anak-anak yang masih jualan, entah itu beneran jualan atau itu kayak ada yang ada yang minta mereka untuk jualan karena mereka anak-anak, terus kayak pasti banyak yang beli nih gitu. Aku nggak tahu, tapi aku masih sering lihat dan menurut aku ya bagus sih anak kecil udah mau berjuang, cuman kayak lebih baik kalau mereka masih fokus sama sekolahnya kayak gitu.